Oke, transformasi yang kedua itu refleksi atau pencerminan ya. Kalau biasanya kita bercermin di kaca ya, pasti yang keluar tetap sama yang itulah ya, cuma bedanya hadapannya ya, cuma beda pada hadapannya saja, tapi yang kita cerminkan pasti hasilnya tetap sama itu saja itu. Nah, sekarang ibu kasih contoh. Kalau pencerminan itu ada banyak nanti ya. Yang pertama kita cermin terhadap sumbu X sama sumbu Y dulu, nanti ada terhadap garis, ada terhadap titik ya, nanti kita pelajari itu. Untuk refleksi terhadap sumbu X sama sumbu Y, jadi kalau misalnya di sini ibu buat ada titik 2,1 ya, di sini 2,1, X nya 2, Y nya 1, dicerminkan terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang ini nih, nah ya, ini sumbu X. Kalau titiknya ini, cerminnya ini, kacanya ini, bayangannya di mana? Nggak mungkin bayangannya di sini kan, karena cerminnya di sini. Cermin, kalau kita bercermin, bayangan kita pasti di depan kita kan, nggak mungkin di belakang kita. Rai kita keluarnya pasti di depan kan, bukan di belakang atau di kiri atau di samping kan, pasti di depannya, karena cermin kan, di depan cermin itu. Jadi karena ini cerminnya, ini titiknya, bayangannya pasti di depan cermin. Nah, dan di depan cermin ini. Sekarang tinggal kita lihat dari sini ke cermin ada berapa langkah? Satu langkah ya, dari saat ini ke cermin ada satu langkah, artinya bayangannya juga satu langkah. Nah ini ya, ini bayangan dari titiknya 2, min 1 dari sini, ini bayangannya. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, dia berubah jadi 2, min 1. Kalau seandainya dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, kalau titik ini dicerminkan terhadap ini cerminnya, bayangannya pasti di depan, tidak mungkin di bawah. Kenapa? Karena cerminnya ini. Sekarang kita gantian sumbu Y. Kalau sumbu Y ini, kalau cerminnya sumbu Y, bayangannya pasti di depan sini. Nah sekarang kita lihat lagi jarak dari titik ini ke cermin, jaraknya ada berapa langkah? 1 ya, 1, 2, ada 2 langkah. Sama dari cermin juga kita buat 2 langkah, 1, 2. Nah ini titiknya, ini min 2,1, X nya min 2, Y nya 1. Nah sekarang kita lihat, ini titik A, ini A aksen terhadap sumbu X, ini A aksen terhadap sumbu Y. Kalau dia terhadap sumbu X, siapa yang berubah? Y nya yang berubah kan, dari positif jadi negatif. Kalau dia terhadap sumbu Y, yang berubah si X nya, dari positif berubah jadi negatif. Karena itu kalau pencerminan titik terhadap sumbu X, yang berubah itu si Y, yang tadinya positif berubah jadi negatif. Kalau dia cerminnya terhadap sumbu Y, yang berubah itu X, yang tadinya positif dia berubah jadi negatif. Contoh, tentukan bayangan segitiga ABC, A nya min 3,1, 3,1, B nya min 4,1, C nya 5,4. Dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat titik A nya dulu, 3, min 1. Kita cerminkan terhadap sumbu X. Ingat, kalau terhadap sumbu X, bayangannya A aksen ya, bayangannya. Kalau terhadap sumbu X, Y nya yang berubah, X nya tetap, 3 nya tetap, X nya min negatif berubah jadi positif. Nah ya, ini yang berubah. Kalau soalnya negatif dia jadi positif, kalau soalnya positif dia jadi negatif. Kita lihat yang B. Yang B min 4, min 1. Min 4, min 1 terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Bayangan dari B, ada bayangan di sini ya, ada garis aksen berarti dia bayangan. X nya tetap, karena terhadap sumbu X, yang berubah Y. Jadi negatif jadi positif. Yang C sekarang. C 5,4 terhadap sumbu X. C aksen itu yang kalau terhadap sumbu X, Y nya yang berubah, X nya tetap 5, min 4. Nah negatif 4, kenapa? Karena soalnya positif berubah jadi negatif. Jadi kalau sumbu X yang berubah si Y nya, lihat soal, tapi kalau soalnya positif dia jadi negatif, kalau soalnya negatif dia jadi positif. Sekarang kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, titik A 3, min 1 terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, ingat kalau terhadap sumbu Y X nya yang berubah,
Jadi ini positif 3, dia berubah jadi negatif. Nah ini A aksen ya, negatif 3, Y nya tetap min 1. Nah kalau tadi X nya yang tetap dengan soal ya, sekarang Y nya yang tetap, X nya yang berubah. Kalau soalnya positif, dia berubah jadi negatif. Nah sekarang kalau soalnya negatif, dia berubah jadi positif, X nya tetap, Y nya tetap, X nya yang berubah. C 5,4 terhadap sumbu Y. Ingat, kalau terhadap sumbu Y berarti ini aksen ya, X nya yang berubah, 5 jadi min 5, Y nya tetap 4. Oke, ini terhadap titik. Sampai sini ada yang tanyakan? Kita lanjut ke garis ya. Kalau tadi di titik, sekarang garis. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 5X tambah 3 yang direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, kita lihat yang sumbu X sekarang. X sama dengan X aksen ya. X sama dengan X aksen, Y sama dengan X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y ya. Ini berarti X sama dengan X aksen, ini berarti Y sama dengan min Y aksen. Dari mana? Pindah. Nah ya, pindah, negatifnya dikali negatif, ini jadinya ini min Y sama dengan Y aksen dikali negatif seluruhnya. Ngapa? Karena kita minta yang positif, berarti ini negatif kali negatif positif, Y sama dengan min Y aksen negatif. Inilah dapatnya di sini ya. Kalau negatif dia, ini kan kita minta Y yang positif, ini kan Y nya positif, jadi kita harus buat jadi positif. Biar jadi positif dikalikan dengan negatif, negatif kali negatif positif, Y kali min Y aksen. Dapat ini ya, kita masukkan ke soalnya. Jadi persamaan bayangan Y sama dengan 5X tambah 3, Y nya ganti min Y aksen sama dengan 5, X nya ganti X aksen tambah 3. Nah ini karena negatif ya, kita pindah ke samping, jadi ini 5. Kita kali negatif seluruhnya, min kali min plus positif kali negatif 5X, positif kali negatif 3. Inilah bayangannya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan?